Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Prayoga dengan NIM 0445067782, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tugas yang saya buat terkait dengan mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Deskripsi project saya kali ini adalah project yang saya buat ini. Ada sebuah website cuaca modern yang menampilkan data temperatur secara real time menggunakan API online dari OpenMeteo. Aplikasi ini saya buat dengan konsep landing page modern dan terdiri dari beberapa halaman. Fitur utama dari aplikasi ini adalah menampilkan data temperatur Jakarta berdasarkan waktu pengukuran secara real time. Adapun teknologi yang saya gunakan pada proyek kali ini yaitu diantaranya Vue.js sebagai front-end frameworknya, kemudian Vite sebagai build toolnya, kemudian ada Tailwind CSS untuk stylingnya, dan juga Vue Router ya teman-teman yang tadi untuk navigation antar halamannya. Ada juga Vue Lucid View untuk icon yang nantinya ada di dalam aplikasinya, dan juga OpenMeteo API sebagai sumber data cuacanya ya. Struktur project saya dibagi menjadi beberapa bagian agar lebih rapih dan terlihat modular ya. Yaitu terdapat komponen navbar, footer, halaman home, halaman forecast, dan halaman about. Routing halaman dikelola menggunakan Vue Router sehingga aplikasi ini memiliki navigasi seperti website modern pada umumnya. Nah, di tampilan aplikasinya nanti ada beberapa fitur tampilan yang sudah saya buat, antara lain itu responsive layout, teman-teman. Oke, saya sekalian juga buatkan prakteknya ya. Di sini ada responsive layout, yang dimana responsive layout itu ada fitur ini agar aplikasi ini dapat menyesuaikan dengan layar yang dipakai oleh usernya ya teman-teman. Misalkan usernya itu menggunakan handphone, maka aplikasinya ini akan menyesuaikan dengan skala layar handphone usernya tersebut teman-teman, seperti ini. Oke. Kemudian ada hover animation teman-teman. Hover animation itu adalah sebuah fitur yang dimana ketika kursornya ini kita arahkan ke button atau uh, hal-hal yang udah diberikan fitur hover, yaitu seperti ini teman-teman. Tadinya button ini ketika kursornya tidak masuk ke area buttonnya, warnanya biru terang. Tapi ketika kursor ini kita arahkan ke buttonnya, warnanya akan berubah menjadi gelap. Nah, itu fitur dari hover animation teman-teman. Nah, kemudian itu ada fitur glass morphism effect. Glass morphism effect itu adalah ketika kita next dulu ya ini ya. Kita next. Ya, glass morphism effect itu adalah kalian lihat navbar di sini. Nah, navbar ini seperti transparan ya teman-teman. Nah, glass morphism effect itu memberikan aplikasi kita itu kesan yang futuristik, mewah, elegan, dan menjadi menarik di mata dari user itu sendiri teman-teman. Itu fungsi dari glass morphism effect. Kemudian ada gradient color. Gradient color itu ini, kalau kalian lihat huruf W ini teman-teman ya, W ini warnanya itu biru terang, tapi semakin ke kanan warnanya akan semakin gelap teman-teman. Itu namanya gradient color teman-teman. Nah, kemudian ada fitur namanya sneaky navbar. Sneaky navbar itu ketika layar kita scroll ke bawah, navbar ini akan mengikuti halaman paling atas ya teman-teman ya, menempel pada bagian paling atas dari aplikasi kita. Jadi sebawah apapun kita scroll, navbar ini akan tetap berada pada fixed position teman-teman. Itu namanya sticky navbar.
Kemudian ada weather cards. Nah, weather cards ini teman-teman. Ya, kotak-kotak ini adalah cards yang sudah saya buat. Nanti datanya bisa dibagi ke cards ini teman-teman, sesuai dengan jumlah datanya yang ada. Oke, kurang lebihnya itu tampilan aplikasinya. Hasil dari praktikum ini adalah aplikasi saya berhasil untuk mengkonsum API ya teman-teman ya. Ini ada codingannya. Ini ini script untuk ngekonsum API-nya ya teman-teman ya. Nah, di sini datanya uh, muncul gitu loh, show. Berarti kita sukses untuk mengkonsum API dari Open Meteo tersebut teman-teman. Kemudian menampilkan data secara real time, yang dimana data yang dihasilkan dari Open Meteo ini adalah real time teman-teman. Setelah itu menampilkan informasi temperature. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman ya, informasi dari temperature yang sudah saya buat berdasarkan data dari Open Meteo itu sendiri. Serta memiliki navigasi antar halaman yang berjalan dengan baik. Oke, kita coba cek ya teman-teman ya. Ini ada home, di home ini ada judul, ada button untuk ke page selanjutnya. Nah, di page ini ada data yang sudah show dari data dari API Open Meteo tersebut. Di sini ada about. Yang di about ini ya sedikit informasi lah dari saya terkait teknologi apa yang saya gunakan dalam project membuat aplikasi kali ini. Ada Vue.js sebagai framework frontend-nya, ada Vite sebagai build tool-nya, ada Tailwind sebagai stylingnya, ada JavaScript sebagai bahasanya untuk memberikan perintah consume API-nya, ada Open Meteo sebagai penyedia API-nya, maksud saya penyedia datanya, seperti itu teman-teman. Nah, fungsi dari navigation ini kan berjalan dengan baik gitu teman-teman. Oke. Kemudian ada kesimpulannya, dari ke praktikum ini saya mendapatkan pemahaman mengenai penggunaan Vue.js ya, karena Vue.js itu adalah framework yang kita pelajari dari sesi 1. Kemudian pembuatan komponen yang dimana setiap dari dari tampilan ini adalah komponen di belakangnya, walaupun tidak semuanya berbentuk komponen. Kemudian saya mendapat pemahaman mengenai routing halaman. Nah, routing halamannya itu ada di sini ya scriptnya teman-teman ya. Ini saya melakukan routing halaman, ada halaman home, ada halaman forecast, ada halaman about. Nah, ini saya routing menggunakan view router teman-teman. Oke, berjalan dengan baik ya. Kemudian penggunaan API secara real time, yang dimana API yang sudah disediakan oleh Open Meteo tersebut ya, saya fetch atau saya consume ya teman-teman ya API-nya. Kemudian datanya ini saya lempar ke front end-nya teman-teman. Seperti itu, dan fungsinya berjalan dengan lancar. Oke. Serta pembuatan user interface modern menggunakan Tailwind ya teman-teman. Ini styling ini full pakai Tailwind ya teman-teman ya. Dengan icon yang sudah saya pakai itu tadi Lucid View untuk icon ya teman-teman ya. Lucid ini icon open source lah dari orang luar gitu kan, buat suatu icon yang open source. Terima kasih Lucid udah membuat icon yang open source. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kekurangan dalam perkataan saya dan tampilan dari website yang sudah saya buat ini, website weather application ya ini ya, untuk tugas pemrograman berbasis perangkat bergerak tugas 2 kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sekian saya video dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas kembali.